Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para perwira siswa kelas 2, Bapak, Ibu, dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dengan saya. Dan di topik pertemuan ke-8 kali ini ada di segregation ya, atau pemisahan barang berbahaya khususnya di atas kapal. Untuk pemisahan barang berbahaya ini menjadi satu prinsip yang sangat utama ya, Bapak, karena sekali lagi kita bicara terkait barang gizi itu dipastikan selalu menjamin ya keselamatannya, kemudian khususnya dari proses penanganan muatannya. Artinya antar barang berbahaya dipastikan ada unsur-unsur sifat kimianya yang entah itu saling reaktif atau berlawanan satu sama lain. Ya, kemudian daripada itu, pemisahan yang dipastikan mungkin kurang tepat, sehingga adanya potensi hazard atau resiko yang serius, misal ada reaksi cenderung menimbulkan kebakaran, ya, ledakan, atau bahkan pelepasan gas yang beracun. Nah, di sini perlu dipastikan ya, sistem klarifikasi dan pemisahan yang betul-betul jelas dan sesuai standar. Nah, kita merujuk kemana? Tidak jauh-jauh dipastikan IMDG, International Maritime Dangerous Gas, yang dimana segregation table ya, beberapa tabel pemisah memberikan gambaran di mana Bapak, Ibu mempunyai pedoman yang jelas ya, yang merujuk ke AMDG. Misal, adanya antar dua jenis barang yang dipastikan sudah diketahui kelasnya, subkelasnya, entah itu yang dari paling ringan sampai yang misalnya bergampingan atau yang paling padat, ya solid, ketat, bahkan betul-betul sama sekali tidak boleh dimuat di atas kapal. Nah, ini menjadi tanggung jawab khususnya mualim satu sebagai cargo officer. Nah, artinya tidak hanya mualim satu, tentunya nahkoda dan mualim jaga paham betul terkait stowage plan yang pertama kali. Kemudian bagaimana perusahaan Anda ini mendesain ya pengiriman muatan berbahaya yang memang di atas kapal sudah tersedia fasilitasnya. Misal dari ruang tangkinya atau dari model peti kemasnya ya. Ini dipastikan perusahaan juga menjamin krunya agar terhindar dari resiko ketika kegiatan bongkar muat. Oke. Nah, hal ini selain ke IMDG, Anda juga bisa merujuk ke SOLAS ya. SOLAS di chapter 7 ya, nanti Anda bisa lihat khususnya yang terkait dengan segregation kargo ya. Oke. Ya, selain di sini ya, Anda memastikan berdasarkan regulasi-regulasi internasional yang sudah jelas, ya entah itu dari SOLAS ataupun IMDG, Anda memastikan semua muatan-muatan tersebut terhindar dari adanya, sekali lagi, cenderung mudah meledak, ya mudah terbakar, atau adanya pelepasan gas beracun. Oke. Nah, untuk penjelasan
di tabel pemisahan Bapak itu ada beberapa apa ya istilahnya tingkatan ya. Ada 0 sampai X. Artinya di sini 0 ini barang dikatakan tidak perlu dipisahkan dan artinya barang masih bisa disimpan dalam satu tangki atau dalam satu peti kemas ya yang bisa berdampingan. Oke, ini ya. Jadi artinya 0 ini yang paling rendah bahayanya. Kemudian yang nomor 1 itu bisa dipisahkan lebih jauh meskipun dalam ruangan yang sama. Oke, itu nomor 1. Jadi lebih baik dipisahkan meskipun dalam ruangan yang sama. Itu di skala angka 1. Kemudian di skala angka 2, ini wajib Bapak harus berbeda ruangannya, tempatnya. Ya, misal pun di situ terbuka ruangannya tetap harus dibedakan ya, tetap harus dibedakan ruangannya. Jadi lebih jauh lagi. Oke. Nah, untuk di poin 4 wajib ada sekat ya. Wajib ada sekat. Wajib ada sekat, bahkan ada decknya ya. Itu untuk nomor 4. Ya, nomor 3, kalau nomor 3 kan tadi wajib harus tahan api. Ya, dan wajib kedap gas. Ini nomor 3 dan nomor 4 dia lebih berbahaya pastinya nomor 4. Nah, yang paling betul-betul berbahaya sama sekali tidak boleh disekat alias tidak boleh dimuat sama sekali di atas kapal itu di poin X. Ya, sangat berbahaya jika berada dalam satu kapal. Nih, Bapak. Oke, keterangan-keterangan dalam tabel pemisahan yang merujuk ke IMDG. Untuk poin berikutnya, oke, baik. Jadi untuk shelter twin deck bukan on deck stowage. Kita bicara definisi terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah shelter twin deck adalah ruangan tertutup di antara dua geladak. Oke, jadi geladak di antara main deck dan lower hall. Itu biasanya tertutup, Bapak. Jadi bisa saja diberikan peranginan atau ventilasi yang terbuka. Dan ruangan kompartemen tersembunyi ini sifatnya dilindungi atau terlindung, tetapi tidak sepenuhnya terbuka seperti area di main deck. Ya, itu untuk shelter twin deck. Ya. Nah, untuk menurut IMDG bahwa muatan di twin deck dianggap sebagai muatan di bawah geladak. Ya, barang yang hanya diizinkan dimuat di atas dek tidak boleh ditempatkan di twin deck. Karena tadi ruangan ini sebetulnya cukup terlindung, sekalipun tidak sepenuhnya terbuka dan rekomendasinya memang muatan-muatan yang ada di atas dek ya betul-betul yang dimana muatan tersebut yang biasa di atas atau ditaruh di atas deck ya, deck utama maksudnya. Ya, tapi jika Anda masuk ke shelter twin deck, ini muatan tersebut dikategorikan barang yang dimuat di atas on deck storage, melainkan dianggap sebagai di bawah muatan geladak under deck storage. Mengapa shelter twin deck dianggap under deck kan begitu ya? Ya, meskipun berada di ruang muat yang utama, ya di deck utama, area twin deck ini sebetulnya ditutupi oleh geladak yang ada di atasnya.
Nah, kita biasa sebut dengan open deck karena apa? Karena di situ ada ventilasi peranginannya ya. Kemudian di situ juga sangat menentukan klasifikasi penyimpanan muatan yang berbahaya. Itu. Oke, baik. Next, pemadatan di atas deck on deck stowage. Ya, pemadatan di atas deck on deck stowage. Yang di mana di sini ya penempatan ya atau pemuatan ya. Muatan yang khusus muatan biji di area yang terbuka juga, geladak utama kapal, kita sebut dengan main deck ya, atau di atasnya terbuka langsung terhadap udara luar dan cuaca laut. Ya, ini on deck stowage kita sebutnya. Seperti apa? Ya, artinya di sini sama ya, ada ventilasi alami ya, alias hal-hal yang terkait dengan udara luar ini bisa diakses lebih cepat ya untuk sifat yang normally ataupun emergency. Kemudian khususnya cuaca dia open ya, open terhadap cuaca atau open to the weather yang memang ya hal-hal terkait dengan adanya gas beracun langsung bisa dirilis dengan cepat seperti itu karena dia free surface kan. Kemudian dari resiko penumpukan uap beracun atau reaksi kimia dapat lebih diminimalkan. Kenapa? Karena sekali lagi sirkulasi udaranya lebih terbuka. Begitu. Dan di sini juga disebutkan beberapa barang hanya boleh dimuat di atas dek, ya, sesuai dengan IMDG, salah satunya bahan peledak, gas beracun, bahan reaktif ini boleh di on deck stowage boleh. Tidak jauh-jauh dari sesi keselamatan ya, tanggap darurat agar lebih cepat ya. Jadi yang tergolong berbahaya ya sesuai dengan AMDG dan SOLAS chapter 7 ini masuk ke dalam kolom 16D pada DGL ya, Dangerous Goods List. Seperti apa barangnya dalam kolom 16D ini? On deck only, on deck or under deck only ya, yang dimana memang cenderung kalau tidak di stowage, on deck stowage ataupun di upper deck di bawahnya. Muatan apa ya? Seperti misal dalam bentuk amonia kah? Ya, sodium, kemudian nitrat ya, yang dimana resiko potensi hazardnya tidak jauh-jauh dari ledakan dan kebakaran ataupun gas beracun. Seperti itu. Baik, itu saja ya terkait dengan informasi di video pembelajaran pertemuan ke-8 ini. Selanjutnya saya tunggu di forum diskusi. Terus sekali lagi, terima kasih tensinya saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.